Regina Titania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APBN tahun 2014 dan tahun 2019. Pada tahun 2014, negara kita telah menerima penerimaan negara sebesar 1.667,1 triliun, dan yang paling besar penerimaan kita yakni penerimaan dalam negeri yakni 1.665,8 triliun, dan penerimaan yang paling kecil yakni penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun. Lalu kita melakukan belanja negara. Nah, belanja negara ini telah menghabiskan dana sebesar 1.842,5 triliun, dan yang paling besar melakukan belanja yakni pemerintah pusat yakni sebesar 1.249,9 triliun, dan yang paling kecil yakni transfer dana ke daerah yakni sebesar 592,6 triliun. Lalu adanya pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan anggaran ini sebesar 196,3 triliun, dan surplus defisit anggaran pada tahun 2014 yakni sebesar 175,4 triliun, dan keseimbangan primer sebesar 54,1 triliun. Nah, lalu kita beranjak ke tahun 2019. Pada tahun 2019, negara kita menerima pendapatan negara sebesar 2.165 triliun, di mana pendapatan yang paling besar yakni pendapatan dalam negeri sebesar 2.164,7 triliun, dan penerimaan yang paling kecil yakni penerimaan hibah sebesar 0,4 triliun. Lalu negara kita melakukan belanja negara. Nah, belanja negara ini telah menghabiskan dana sebesar 2.461,1 triliun, di mana belanja pemerintah pusat adalah belanja yang paling menghabiskan dana yang paling besar, yakni sebesar 1.634,3 triliun, dan yang menghabiskan dana paling kecil yakni transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 triliun. Lalu adanya pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan anggaran pada tahun 2019 sebesar 296,0 triliun. Lalu adanya surplus defisit anggaran sebesar 296,0 triliun, dan keseimbangan primer sebesar 20,1 triliun. Pada tahun 2014, APBN mengalami defisit sebesar 175,4. Penyebab defisit tersebut karena penurunan target pendapatan negara yang tidak sebanding dengan kenaikan belanja negara. Untuk pendapatannya sendiri pada era ini, pendapatan utama itu berupa pajak. Nah, untuk belanja negara sendiri, pemerintah itu lebih berfokus pada pemberian subsidi energi, khususnya BBM dan listrik. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga transfer ke daerah itu meningkat sebesar 24,8% dari tahun sebelumnya. Salah satunya itu dana keistimewaan yang resmi dianggarkan untuk daerah istimewa Yogyakarta sejumlah 520 miliar rupiah. Pada tahun 2019, APBN mengalami defisit sebesar 1,84%. Penyebab defisit tersebut karena realisasi penerimaan negara jauh lebih rendah daripada belanja negara. Rendahnya penerimaan negara adalah imbas dari perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap merealisasikan anggaran dalam belanja negara untuk tetap mendorong pembangunan. Kebijakan dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. 1. Penguatan di bidang kesehatan melalui program penurunan stunting terintegrasi. Penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif di 160 kabupaten atau kota. 2. Penajaman anggaran pendidikan.
Manajemen anggaran pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui standarisasi mekanisme match and link antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Lalu, adanya pengelolaan dana abadi penelitian dalam rangka mempercepat pengembangan riset. Yang ketiga, adanya penguatan program keluarga harapan. Penguatan program keluarga harapan ini dilakukan dengan meningkatkan manfaat berupa dua komponen, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tax expenditure merupakan intensif perpajakan sebagai transfer sumber daya kepada publik berupa pengurangan kewajiban pajak untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilarasi industri. Nah, untuk pertama kalinya disampaikan perhitungan belanja perpajakan atau tax expenditure sebesar 143,6 triliun rupiah atau setara dengan 1,16% dari PDB pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 154,7 triliun rupiah atau setara dengan 1,14% dari PDB. Seterusnya ada Pooling Fund Bencana Alam, yaitu dana penanggulangan bencana alam atau Pooling Fund yang dikelola khusus untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat bencana alam. Pertama kalinya itu dialokasikan sebesar 1,0 triliun rupiah. Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Keterlibatan peran swasta dan BUMN terhadap pembangunan infrastruktur melalui KPBU AP. Terdapat 10 proyek infrastruktur yang akan menggunakan skema KPBU AP pada tahun 2019. Selanjutnya, percepatan pembangunan di tingkat kelurahan melalui DAU tambahan. Menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD. Dana tambahan untuk mendukung pendanaan kelurahan dialokasikan sebesar 3,0 triliun rupiah terhadap 8.212. Lalu, langkah pemerintah dalam rangka pembiayaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah berkoordinasi dengan BI atau Bank Indonesia. BI memberikan dukungan melalui pemberian SBN atau surat berharga negara di pasar perdana yang berperan sebagai backstop atau last resort dan juga kesepakatan berbagi beban atau burden sharing yang bersifat one-off, ujar Menteri Keuangan. Koordinasi pemerintah dengan BI dalam merumuskan kesepakatan bersama akan dilakukan dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi fiskal dan moneter. Perkembangan mengenai pandemi COVID-19 belum menunjukkan suatu perkembangan yang baik, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Akibatnya mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelebaran defisit sampai 6,34% dari PDB. Padahal pada awalnya defisit APBN 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB. Ketidakpastian ini diprediksi akan berlanjut sampai tahun depan. Penerimaan pajak dan PNBP masih akan mengalami tekanan. Defisit APBN tahun 2021 direncanakan untuk turun menjadi 5,5% dari PDB berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini merupakan pilihan yang objektif sebagai upaya melanjutkan penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi.